Bayangkan sebuah negara yang menutup diri selama lebih dari 2 abad, hidup dalam tradisi feodal yang kaku dan penuh aturan, di mana perubahan dianggap ancaman. Jepang kala itu adalah dunia yang terisolasi, di mana samurai memegang kekuasaan dan rakyat hidup dalam keteraturan yang nyaris tak tergoyahkan. Namun, dalam waktu singkat, negeri ini tiba-tiba berubah menjadi kekuatan industri dan militer modern yang disegani dunia. Pabrik-pabrik bermunculan, kereta api mulai melintasi daratan, dan tentara dengan seragam barat menggantikan barisan samurai. Ini adalah kisah nyata restorasi Meiji di Jepang, sebuah gempa peradaban yang getarannya masih terasa hingga hari ini, mengubah wajah Asia dan bahkan mempengaruhi dunia barat. Restorasi Meiji adalah studi dramatis tentang modernisasi, di mana tradisi kuno bertabrakan dengan gelombang kemajuan, menciptakan ketegangan dan inovasi luar biasa. Jepang membuktikan bahwa modernisasi tak harus berarti kehilangan identitas. Mereka meminjam teknologi dan ide dari Barat, mengadaptasi sistem pendidikan, militer dan pemerintahan, namun tetap menjaga jiwa dan nilai-nilai Jepang yang khas. Perubahan radikal ini didorong oleh pemimpin-pemimpin berani yang sadar bahwa stagnasi berarti kehancuran. Mereka melihat dunia luar dan tahu, jika Jepang tidak berubah, maka Jepang akan tertinggal dan mungkin dijajah. Mereka mengambil risiko besar, menantang tatanan lama, dan membawa bangsa ke era baru yang penuh tantangan dan harapan. Restorasi Meiji adalah pelajaran tentang keberanian untuk berubah sebelum dipaksa oleh keadaan, tentang memilih masa depan daripada terjebak di masa lalu. Mari kita telusuri bagaimana Jepang membuka gerbangnya. Samurai meletakkan pedang, dan masyarakat mulai menerima dunia baru yang penuh kemungkinan. Di tengah perubahan besar ini, seorang kaisar muda menjadi simbol harapan dan pemersatu bangsa, membawa semangat baru bagi rakyatnya. Ini adalah kisah kebangkitan sebuah bangsa, penuh intrik politik, pengorbanan, dan transformasi yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang menginspirasi dunia. Sebuah babak sejarah yang membuktikan, tak ada yang mustahil jika sebuah bangsa bersatu, berani bermimpi, dan berjuang untuk tujuan besar bersama. Sebelum restorasi Meiji, Jepang berada di bawah keshogunan Tokugawa selama lebih dari 2,5 abad, era Edo. Pada masa ini, Jepang mengalami stabilitas politik yang luar biasa, namun juga keterasingan dari dunia luar. Kota-kota tumbuh pesat, budaya berkembang, dan masyarakat hidup di bawah aturan yang sangat ketat. Kekuasaan sejati ada di tangan shogun, bukan kaisar. Shogun mengendalikan pemerintahan, militer, dan seluruh kebijakan negara, sementara kaisar hanya menjadi simbol spiritual di Kyoto. Jepang menerapkan sakoku, kebijakan isolasi total dari dunia luar, hanya membuka satu pelabuhan kecil untuk pedagang asing. Dejima di Nagasaki menjadi satu-satunya jendela ke dunia, tempat interaksi terbatas dengan Belanda dan Tiongkok. Tujuannya, mencegah pengaruh asing dan menjaga stabilitas, tapi akibatnya, Jepang tertinggal dari kemajuan Barat. Sementara Eropa dan Amerika berkembang pesat secara teknologi dan militer, Jepang tetap tradisional dan tertutup. Masyarakatnya sangat hierarkis, samurai di puncak, menjadi kelas penguasa dan penjaga ketertiban. Di bawahnya ada petani, pengrajin, dan pedagang. Setiap kelas memiliki peran dan batasan yang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Para samurai menjadi birokrat, tapi banyak yang miskin dan frustrasi, sementara pedagang kaya tak punya kekuatan politik. Ketimpangan ini menimbulkan ketegangan sosial yang perlahan membesar. Meski damai, fondasi kekuasaan mulai retak, korupsi, keuangan memburuk, dan ketidakpuasan tumbuh. Pemerintah pusat kesulitan mengendalikan daerah, dan rakyat mulai mempertanyakan sistem lama. Kota-kota seperti Edo dan Osaka berkembang, tapi di balik kemajuan itu, Jepang adalah raksasa tidur yang siap terguncang. Dinamika ekonomi dan sosial mulai berubah, menandai akhir dari era lama. Satu pemicu dari luar saja cukup untuk membangunkan negeri ini. Dunia luar menanti, dan tekanan dari Barat semakin mendekat ke perbatasan Jepang. Jepang tampak damai, tapi gejolak menanti di bawah permukaan. Ketegangan dan rasa ingin tahu terhadap dunia luar mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Dan pemicu itu segera datang, mengubah sejarah Jepang selamanya. Tahun 1853, 4 kapal perang Amerika, yang dikenal sebagai kapal hitam, tiba-tiba muncul di Teluk Edo, menggetarkan hati seluruh rakyat Jepang. Kapal-kapal raksasa berasap hitam ini membawa teknologi dan kekuatan militer yang belum pernah disaksikan oleh bangsa Jepang sebelumnya.
Suara meriam dan asap tebal dari kapal-kapal itu menjadi simbol ancaman baru dari dunia barat yang selama ini asing bagi Jepang. Kedatangan mereka memaksa Jepang untuk pertama kalinya menghadapi kekuatan asing yang jauh lebih maju, menimbulkan ketakutan dan kebingungan di kalangan rakyat dan penguasa. Commodore Perry, pemimpin armada Amerika, menuntut agar Jepang membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk perdagangan internasional. Ia tidak segan-segan mengancam dengan kekuatan militer jika permintaannya ditolak, menempatkan Jepang dalam posisi yang sangat sulit. Shogun Tokugawa dihadapkan pada dilema besar. Melawan berarti menghadapi kehancuran, sementara menyerah berarti mengkhianati tradisi dan harga diri bangsa yang telah dijaga selama berabad-abad. Akhirnya, dengan berat hati, Jepang menandatangani Perjanjian Kanagawa. Pelabuhan-pelabuhan dibuka, dan Jepang terpaksa menerima perjanjian-perjanjian yang sangat merugikan, menandai berakhirnya era isolasi. Hak istimewa bagi orang asing, tarif rendah, dan intervensi Barat mulai merusak tatanan sosial dan ekonomi Jepang, memicu kemarahan dan rasa tidak puas di berbagai lapisan masyarakat. Sentimen anti-asing dan anti-shogun pun merebak luas, terutama di kalangan samurai dari domain Satsuma dan Choshu, yang merasa identitas dan kehormatan mereka terancam. Slogan Sono Joy, hormati kaisar, usir orang barbar, bergema di seluruh negeri, menjadi seruan perlawanan dan simbol kebangkitan nasionalisme Jepang. Ironisnya, untuk bisa melawan dominasi Barat, Jepang sadar bahwa mereka harus belajar dari Barat, mengadopsi teknologi, ilmu pengetahuan, dan sistem militer modern. Fokus perjuangan pun bergeser, menggulingkan kekuasaan shogun, dan mengembalikan kekuasaan tertinggi kepada kaisar, demi membangun Jepang yang kuat dan modern. Gerakan ini menjadi awal dari perubahan besar yang akan mengubah wajah Jepang selamanya, menandai lahirnya era baru. Jepang tak lagi bisa menutup diri dari dunia luar. Era baru modernisasi dan transformasi telah dimulai, membawa harapan sekaligus tantangan besar bagi bangsa Jepang. Krisis kapal hitam memuncak dengan perang saudara singkat, Perang Boshin, yang menggulingkan shogun. Tahun 1868, Kaisar Meiji naik takhta, menandai era baru. Sumpah 5 pasal dideklarasikan, membentuk pemerintahan terbuka, menghapus kebiasaan lama, dan mencari pengetahuan dari seluruh dunia. Sumpah ini menenangkan konservatif dan progresif, menandai berakhirnya feodalisme dan isolasi. Para pemimpin Meiji bergerak cepat. Ibu kota dipindah ke Tokyo, sistem feodal dihapus, domain diganti prefektur. Jepang menjadi negara bangsa terpusat untuk pertama kalinya. Sumpah ini adalah fondasi semua reformasi berikutnya. Modernisasi dimulai dengan langkah berani. Salah satu perubahan paling dramatis adalah penghapusan kelas samurai. Samurai, simbol feodalisme, dianggap penghalang modernisasi. Hak istimewa mereka dihapus, tunjangan diubah jadi obligasi, dan wajib militer universal diberlakukan. Banyak samurai kehilangan status dan tujuan, memicu pemberontakan. Terbesar dipimpin Saigo Takamori, sang samurai terakhir. Pemberontakan Satsuma berakhir dengan kekalahan samurai oleh tentara modern. Era samurai pun berakhir, tapi etos mereka, disiplin, loyalitas, tetap hidup. Banyak mantan samurai bertransformasi menjadi birokrat, pengusaha, dan perwira militer. Mereka tetap berperan dalam membangun Jepang baru. Transformasi ini menandai lahirnya masyarakat modern. Setelah stabil secara politik, Jepang fokus membangun ekonomi dengan slogan Fukoku Kyohei, negara kaya, militer kuat. Pemerintah membangun infrastruktur kereta api, telegraf, sistem pos, dan pabrik-pabrik percontohan. Ahli asing didatangkan untuk melatih tenaga kerja lokal, sementara misi Iwakura mempelajari teknologi barat. Setelah sukses, pabrik dijual ke swasta, melahirkan zaibatsu seperti Mitsubishi dan Mitsui. Hubungan erat pemerintah dan industri menciptakan mesin ekonomi efisien. Pajak tanah direformasi, memberi pendapatan stabil untuk proyek modernisasi. Dalam 3 dekade, Jepang berubah dari agraris menjadi kekuatan industri. Dunia terkejut melihat kecepatan transformasi ini. Restorasi Meiji membuktikan kekuatan visi dan eksekusi. Restorasi Meiji merombak tatanan sosial dan budaya Jepang. Sistem kelas dihapus. Semua orang setara di mata hukum dan bebas memilih pekerjaan. Pendidikan dasar wajib diterapkan. Meniru sistem Barat, meningkatkan melek huruf secara drastis. Gaya hidup Barat merambah kota pakaian, makanan, makar arsitektur, dan kalender modern diadopsi. Fenomena Bunmei Kaika, pencerahan peradaban, mengubah wajah Jepang. Namun, westernisasi memicu kekhawatiran akan hilangnya identitas.
Slogan Wakon Yosai, jiwa Jepang, teknologi Barat, muncul sebagai penyeimbang. Pemerintah mempromosikan kultus kaisar dan Shintoisme negara sebagai identitas nasional. Jepang mengadopsi kemajuan Barat, tapi berusaha menjaga esensi budayanya. Modernitas dan tradisi berjalan berdampingan. Slogan Fukoku Kyohei juga berarti militer kuat. Wajib militer universal menciptakan tentara kekaisaran modern, meniru model Jerman dan Inggris. Angkatan darat dan laut dibangun dengan teknologi dan pelatihan Barat. Loyalitas tentara kini pada kaisar dan negara, bukan tuan feodal. Investasi besar-besaran membuahkan hasil. Jepang menang perang melawan Tiongkok dan Rusia setelah 1905. Dunia terkejut. Jepang, negara Asia, mengalahkan kekuatan Eropa. Jepang menjadi kekuatan militer dan kolonial baru di Asia. Modernisasi militer memperkuat posisi Jepang di panggung dunia. Namun agresi ini juga menanam benih konflik di masa depan. Restorasi Meiji telah menciptakan militer yang kuat dan ambisius. Dalam setengah abad, Jepang berubah dari negara feodal terisolasi menjadi kekuatan industri dan militer modern. Restorasi Meiji memungkinkan Jepang merevisi perjanjian tidak adil dan berdiri setara dengan Barat. Jepang menjadi satu-satunya negara non-Barat yang menghindari kolonisasi dan justru menjadi kekuatan kolonial. Warisan Meiji etos kerja, pendidikan kuat, dan kemampuan mengadopsi teknologi asing. Namun, nasionalisme dan militerisme juga membawa Jepang ke jalan imperialisme dan Perang Dunia Kedua. Modernisasi tanpa kontrol demokrasi bisa berujung bencana. Restorasi Meiji adalah inspirasi sekaligus peringatan bagi dunia. Ia menunjukkan kecepatan perubahan dan bahaya kekuatan negara yang tak terkendali. Kisah ini terus dipelajari, menjadi pelajaran bagi masa kini. Sejarah Meiji membuktikan, perubahan besar selalu punya dua sisi.